Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Kecerdasan Buatan untuk TI pada lab session 5, yaitu Data and Future Thinking, di mana topiknya di sini Data Understanding Future Exploration. Di sini saya akan membuat video hands-on terkait dari lab session 5, hasil praktikum saya ya, mana akan menunjukkan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum yang sudah saya lakukan. Langsung aja di sini kita ke langkah praktikumnya, yaitu nomor pertama ya. Nomor pertama ini kita load data set menggunakan library Pandas. Di sini udah, lalu disuruh tampilkan dan screenshot ya. 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom dan nama kolom, serta identifikasi variabel target, fitur numerik, fitur kategorial. Baik, kita ke nomor 1 dulu. Kita zoom aja karena di sini agak terlihat jelas ya. Ini udah jelas ya, semoga jelas ya. Masuk pada nomor 1, yaitu data understanding. Di sini kita memahami isi dataset terlebih dahulu ya sebelum masuk ke analisisnya. Nah, jadi di tahap ini itu kita bisa lihat di sini kita membuat dataset menggunakan library Pandas ya, library Pandas di Google Colab. Nah, setelah itu di sini saya menampilkan 5 baris pertama. Ini ya. Sabar. Jadi kita menampilkan 5 baris pertama untuk melihat gambaran awal isi data. Nah, dari tampilan awal ini di sini kita bisa lihat ya bahwa dataset itu berisi informasi transaksi seperti yang pertama di sini ada order ID, lalu ada jumlah produk ya, lalu ada kategori produk, lalu juga di sini ada status pesanan, lalu juga ada metode pembayaran, lalu ada ongkos kirim, ada total pembayaran, ada total pembayaran ya, dan juga ada waktu pesanan dibuat. Nah, di sini kemudian saya menampilkan jumlah baris dan kolom ya, Berdasarkan hasil output, dataset ini itu memiliki 20.848 baris dan 19 kolom. Ya. Artinya, data transaksi yang tersedia itu cukup banyak dan cukup layak untuk dianalisis. Lalu di sini ada nama kolom juga ya. Print nama kolomnya dan ada tipe datanya. Dari hasil ini itu sudah mengidentifikasi bahwa fitur numerik itu meliputi jumlah produk, berat produk, diskon, lalu jumlah kategori produk, ongkos kirim, total pembayaran, dan perkiraan ongkos kirim. Jadi yang numerik itu yang kategorinya di sini dia yang INT 64 ini. Lalu fitur kategorial itu ada di objek-objek ini ya. Ada kategori produk, ada status pesanan ya. Status atasnya, status pesanan, lalu ada alasan pembatalan. Dia keblok semua. Ada alasan pembatalan, ada opsi pengiriman, ada metode pembayaran di sini ya.
Ini yang ini. Ada metode pembayaran, lalu ada kota atau kabupaten, provinsi ini, dan ada source file ya. Nah, untuk variabel target pada dataset awal, target itu belum tersedia secara langsung karena fokus analisis praktikum ini adalah pembatalan pesanan. Maka target yang akan saya gunakan adalah is cancelled ya, yaitu penanda apakah suatu pesanan itu dibatalkan atau tidak. Nah, variabel inilah nanti dibuat dari kolom status pesanan, dari ini ya, status pesanan ini. Nah, di langkah pertama ini kita memahami dulu ya struktur datasetnya, jenis fiturnya apa yang tersedia ya, serta arah analisis yang akan kita lakukan. Lanjut pada nomor 2 di sini itu ada data preprocessing ya. Pada langkah kedua ini, data preprocessing ini tujuannya itu dari tahap ini adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih mudah dianalisis dan lebih relevan terhadap target. Nih ya, kita disuruh membuat fitur baru ini, lalu buat minimal satu fitur tambahan bagian yang C ini, lalu kita simpan nanti ya. Kita masuk ke sini. Nah, sebelum processing tadi ya, sebelum processing dataset itu hanya berisi kolom-kolom asli seperti order ID, total QT, lalu ada status pesanan, ada metode pembayaran, ada perkiraan ongkos, lalu ada waktu pesanan dibuat. Nah, setelah pre-processing ini nanti dataset itu tidak menghapus kolom lama, tetapi dia menambahkan kolom baru yang lebih siap untuk dianalisis, yaitu ada is cancelled ya, ada is cancelled, ada membuat fitur is COD, lalu ada order date time-nya, lalu ada jam ya tadi jam ya, tadi tanggal, lalu ada mengambil jamnya juga di sini saya sertakan. Lalu ada di sini fitur tambahan ya, shipping paid by buyer. Jadi apakah pembeli membayar ongkir atau tidak, beban yang ditanggung oleh pembeli ini maksudnya gitu ya. Kita masuk ya. Ada membuat it's cancel pertama yang akan kita bahas, it's cancel ini ya. Jadi pada langkah pertama ini kan fitur is cancelled ya, dari kolom status pesanan. Jika status pesanan adalah batal, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada yang 1. Ini yang batal, ini yang batal, ini yang batal ya. Nah, fitur ini itu saya buat karena target utama analisis adalah pembatalan pesanan. Jadi, kolom status yang awalnya berbentuk teks perlu saya sederhanakan menjadi bentuk biner agar lebih mudah dihitung dan dibandingkan. Ini salah satu soal juga ya. Is cancelled ini kan soal yang ini, yang bagian pertama. Lalu di sini ada mengubah waktu menjadi whole. Sebentar. Tadi mana ya? Ya. Tadi kan itu cancel ya. Yang fokus sebentar, maaf. Kita bahas it's cancel dulu. Kita bahas it's cancelled dulu. Jadi ini tadi yang batal itu 1, yang tidak batal ya 0 ya. Jadi fitur
ini saya buat karena target utama analisis adalah pembatalan pesanan. Jadi kolom status yang awalnya berbentuk teks itu perlu saya sederhanakan menjadi bentuk biner agar lebih mudah dihitung dan dibandingkan. Jadi kita udah lihat di sini ya. Sabar. Jadi di sini tadi di sini ya, is cancelled itu batal itu 1, jika tidak batal dia 0. Lalu ada is COD, ini merupakan bagian A kedua ya. Nomor 2, membuat fitur is COD dari metode pembayaran. Nah, langkah kedua ini membuat fitur is COD dari kolom metode pembayaran. Nah, jika metode pembayaran itu mengandung COD, maka nilainya 1. Jika bukan COD, maka nilainya 0. Nah, fitur ini dibuat untuk melihat apakah ada perbedaan perilaku pembatalan antara transaksi COD dan non-COD. Jadi ini sebelumnya ya. Lalu is COD di sini kita bisa lihat. Jadi 1, 2, 3. Ada 3 ya, sisanya non-COD. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada mengubah kolom waktu menjadi date time lalu mengambil jam. Ini kan waktu pesanan dibuat jadi langsung whole ya. Nah, kolom waktu pesanan itu kan di sini waktu pesanan itu diubah ya ke format date time. Lalu saya mengambil bagian jamnya menjadi fitur whole. Tujuannya itu supaya waktu pemesanan itu lebih mudah dianalisis. Jadi daripada waktu lengkap yang terlalu detail, saya sederhanakan menjadi jam pemesanan. Jadi kan ini terlalu banyak ya. Nah, jadi disederhanakan aja gitu. Nah, kita lanjut ke fitur tambahan. Fitur tambahan ya. Untuk fitur tambahan itu saya memilih shipping paid by buyer, yaitu penanda apakah ongkos kirim dibayar oleh pembeli atau tidak. Nah, kenapa saya memilih fitur ini? Karena dari konteks transaksi, biaya pengiriman itu adalah beban langsung yang dirasakan pembeli. Nah, jika pembeli harus menanggung ongkir, maka total beban transaksi menjadi lebih tinggi ya. Sehingga secara logis hal ini itu lebih dekat dengan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan. Kan ada diskon dan lain-lain ya. Nah, diskon itu juga bisa dianalisis sebenarnya ya. Namun pada praktikum ini saya memilih shipping paid by buyer ini karena lebih relevan aja dengan arah analisis yang pada praktikum ini lakukan. Dari hasil eksplorasi dan analisis selanjutnya, justru fitur yang berhubungan dengan ongkos kirim itu menunjukkan hubungan paling kuat dengan pembatalan pesanan. Jadi fitur tambahan yang saya pilih masih sejalan dengan apa yang saya pilih itu sejalan dengan praktikum pada lab session 5 ini, yaitu bahwa faktor biaya pengiriman lebih berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Nah, dari hasil pre-processing itu terlihat ya bahwa status pesanan itu berhasil diubah menjadi is cancelled, lalu metode pembayar itu berhasil diubah jadi is COD, lalu waktu pemesanan dibuat itu berhasil diubah menjadi whole, lalu fitur tambahnya ada shipping paid by buyer, berhasil menunjukkan apakah ongkos ongkir itu dibayar oleh pembeli atau tidak. Lalu tipenya ya ini integer, ini sama, ini float ini ya, dia bertipe float aja sendiri ini. Nah, setelah itu data pre-processing ini disimpan dengan nama sesuai penugasan ya, data processed NPM saya. Lanjut di sini pada nomor 3, fitur exploration.
pilih minimal 3 fitur yang diduga memengaruhi pembatalan pesanan. Jelaskan hubungan logis antar fitur dan target, alasan pemilihan fitur. Ini di laporan ya, yang bagian C. Oke, kita masuk pada nomor 3. Nomor 3, pada langkah ketiga ini saya melakukan fitur exploration ya, yaitu memilih fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan, lalu memeriksa hubungan fitur tersebut dengan target is cancelled. Saya memilih 3 fitur, ada is COD, ada is COD, ada perkiraan ongkos kirim, lalu ada total QTY. Nah, ini ya. Kita bahas yang pertama dulu. Fitur is COD. Nah, saya pilih karena metode pembayaran itu diduga memengaruhi komitmen pembeli. Secara logis, transaksi COD sering dianggap lebih beresiko batal karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Namun setelah dianalisis, hasilnya itu menunjukkan di sini ya, hasilnya menunjukkan bahwa non COD itu memiliki tingkat pembatalan 13,81%, sedangkan yang COD itu memiliki tingkat pembatalan 13,38%. Artinya perbedaan antara COD dan non-COD itu sangat kecil. Jadi pada dataset ini metode pembayaran COD tidak menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembatalan pesanan. Lanjut pada fitur kedua, perkiraan ongkos kirim. Fitur ini saya pilih karena ongkos kirim merupakan biaya tambahan yang langsung dirasakan pembeli ya. Semakin mahal ongkir, maka kita semakin mikir-mikir ya, semakin besar kemungkinan pembeli merasa total transaksi itu terlalu berat. Kan maunya nyari yang gratis ongkir ya pasti kita. Nah, dari hasil tabel terlihat nih ya, di bawah dari di bawah dari 10.000 itu di persentasenya di 10,31%. Ongkir dari 10 sampai 20.000 itu di 13,36%. Lalu 20 sampai 50.000 di 18,65%. Di atas 50.000 itu di 27,63%. Dari sini terlihat ya pola sangat jelas. Semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi tingkat pembatalan pesanan. Dibanding fitur lain, ini adalah pola yang paling kuat ya teman-teman, dan paling konsisten hasilnya. Lalu fitur ketiga itu ada total QT. Fitur ini saya pilih karena jumlah barang mencerminkan besar kecilnya transaksi. Semakin banyak produk dalam satu pesanan, bisa jadi total biayanya itu semakin besar ya, tetapi juga bisa menunjukkan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Hasil tabel di sini ya, kita bisa lihat hasil tabelnya menunjukkan satu produk itu di persentasenya 14,22%, 2 sampai 3 produk di 11,29%, 4 sampai 5 produk persentasenya di 15,14%, lebih dari 10 produk di 18,16%. Dari hasil ini terlihat bahwa jumlah produk memang berhubungan dengan pembatalan, tetapi di sini ya polanya itu tidak linear sempurna. Kelompok lebih dari 10 produk itu memiliki tingkat pembatalan tertinggi, tetapi kelompok 2 sampai 3 produk justru paling rendah. Nah, kesimpulan dari fitur exploration ini teman-teman, yang A, B, C tadi ya, is COD dia itu memiliki hubungan yang lemah. Nah, total QT tadi memiliki hubungan yang ada tetapi tidak sederhana.
Lalu perkiraan ongkos kirim yang C tadi itu merupakan fitur yang paling kuat terlihat hubungannya dengan pembatalan pesanan. Perkiraan ongkos kirim ini ya. Ini KTY tadi kurang ya. Lalu udah di sini kita masuk ke nomor 4. Analisis pola. Lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya. Hitung persentase pembatalan dari COD versus non COD, lalu analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Terakhir, analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Masuk pada praktikum keempat, analisis pola ya, sama aja sih sebenarnya ya di sini. Oke, pada langkah keempat di sini kita tegasin aja pola dari hasil future exploration. COD versus non COD. Hasil analisis itu menunjukkan non COD di 13,81%, sedangkan non COD itu 13,81%, sedangkan COD di 13,38%. Interpretasinya adalah metode pembayaran COD tidak menunjukkan perbedaan yang besar terhadap pembatalan pesanan pada dataset ini. Lalu di sini ada ongkos kirim versus pembatalan. Untuk ongkos kirim hasilnya di sini kurang dari 10.000, itu di 10,31%. Ongkir yang 10.000 sampai 20.000 persentasenya di 13,36%. Ongkos kirim di 20.000 sampai 50.000 itu di 18,65%. Sedangkan ongkos kirim di atas dari 50.000 itu di 27,63%. Nah, interpretasinya sangat jelas ya. Semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi tingkat pembatalan. Nah, ini adalah pola paling kuat dalam analisis praktikum saya. Di sini ada jumlah produk dengan pembatalan. Satu produk dia di 14,22%, 2 sampai 3 produk di 11,29%, 4 sampai 10 produk di 15,14%, lebih dari 10 produk di 18,16%. Ini hasilnya, interpretasinya adalah jumlah produk memang memiliki hubungan dengan pembatalan, tetapi tidak sesederhana ongkos kirim ya. Jadi tidak bisa dibuat aturan sederhana seperti semakin banyak produk pasti semakin sering dibatalkan, enggak gitu. Kesimpulan dari langkah ini ya teman-teman, ongkos kirim itu merupakan faktor yang paling kuat terhadap hubungan terlihat dari hubungannya dengan pembatalan pesanan. Jadi si ongkos kirim inilah yang paling memengaruhi pembatalan pesanan. Maka kita sering memilih klaim gratis ongkir karena sayang aja rasanya. Ya, lagi azan maghrib. Lanjut kita nomor 5. Segmentasi data. Ada A, B, C, D. D ini laporannya. Bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi. Nomor 5 di sini. Ini segmentasi kelompok berdasarkan ongkos kirim ya. Jadi pada langkah kelima, kita melakukan segmentasi data berdasarkan shipping group, karena dari hasil sebelumnya ongkos kirim adalah fitur yang paling kuat hubungannya ya dengan pembatalan. Data di sini saya bagi menjadi 4 kelompok. Ada di bawah dari 10.000, terus di atas 10.000 sampai 20.000, lalu di atas 20.000 sampai 50.000, serta di atas
50.000. Nah, hasil segmentasinya di sini ya, persentasenya menunjukkan lebih dari 50.000 itu di 27,63%. Lalu 20 sampai 50.000 di 18,65%, 10 sampai 20.000 di 13,36%, di bawah 10.000 di 10,31%. Kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi adalah di atas dari 50.000. Jadi segmentasi ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa ongkos kirim itu dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan risiko pembatalan pesanan yang paling tinggi ya. Lalu ini menentukannya ya. Persentasenya di sini bisa kita lihat. Dia kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi itu di atas dari 50.000. Presentasinya di 27,63%. Lanjut di analisis konflik. Bagian A, temukan satu data yang sesuai dengan pola umum, lalu satu data yang bertentangan. Nah, di sini pada nomor terakhir dalam langkah ke-6 dari praktikum ya, saya mencari satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Pola umum yang saya gunakan adalah semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi resiko pembatalan pesanan. Data yang sesuai dengan pola itu adalah ini, order ID-nya di 11, anggaplah kita ambil ujungnya aja 11 ya. Ongkos kirimnya di 53.000. Total barang ya tadi ya, total barangnya di 2. Metode pembayarannya COD. Lalu status pesanannya batal. Nah, ini sesuai dengan pola karena ongkos kirimnya itu tinggi dan hasil akhirnya memang batal ya. Lalu data yang bertentangan dengan pola umum di sini, order ID-nya 25 ya, nomor 25. Ongkos kirimnya di 51.000, masih di atas dari 50.000 ya, 51.000. Total barangnya di 15. Metode pembayarannya COD, status pesanannya selesai. Nah, ini bertentangan karena meskipun ongkirnya tinggi, transaksinya itu tetap selesai. Nah, pola umum itu memang ada ya, tetapi tidak berlaku mutlak. Keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh ongkir. Pada data yang bertentangan, jumlah produknya itu mencapai 15. Sehingga kemungkinan pembeli itu tetap melanjutkan karena transaksinya itu kan barangnya yang dipesan itu banyak ya jumlahnya yang dia butuhkan gitu. Sedangkan ini ya dibatal karena jumlah produknya 2, terus ongkos kirimnya lebih dari si ini gitu ya. Analisis konfliknya. Lalu kita beralih ke sini. Pada bagian refleksi, kita zoom dulu. Di sini ada jawab pertanyaannya, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, pada refleksi saya menyimpulkan bahwa sebagian pola dalam data memang dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Contohnya, ongkos kirim yang lebih tinggi cenderung diikuti tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Namun, aturan tersebut gagal ketika ada data yang tidak mengikuti pola umum. Misalnya, transaksi dengan ongkos kirim tinggi tetapi tetap selesai ya. Ini udah menjawab nomor B juga ya.
Lalu terakhir, kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan adalah karena hubungan antar variabel apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini. Nah, kesulitannya itu karena hubungan antar variabel tidak selalu konsisten. Jika sistem hanya menggunakan aturan sederhana, maka akan ada kasus yang salah diklasifikasikan gitu. Pada nomor 8, eksplorasi lanjutan. Jika variabel di target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Nah, jika variabel target dihilangkan, maka data masih bisa dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksi. Misalnya ongkos kirim, jumlah produk, metode pembayaran, jam pemesanan, serta jumlah kategori produk. Contohnya, data bisa dibagi menjadi kelompok ongkir rendah, sedang, dan tinggi, atau kelompok jumlah barang sedikit, sedang, dan banyak. Jadi walaupun target tidak digunakan, pada karakteristik transaksi itu masih tetap bisa diamati. Ya, saya sudah melakukan hands-on terkait dari langkah-langkah praktikum dari 1 sampai 8 ya. Jadi dari seluruh praktikum ini, saya menyimpulkan bahwa ongkos kirim merupakan faktor yang paling kuat terlihat hubungannya dengan pembatalan pesanan. Sedangkan metode pembayaran COD tidak menunjukkan pengaruh besar dan jumlah produk itu memiliki pola yang ada, tetapi dia tidak kompleks ya. Di 2-3 produk tadi kan dia enggak. Mana tadi ya, sebentar. Saya tunjukkan lagi. Saya kalau dia ini ya tadi. Nah, di satu produk kan dia presentasinya 14,22% ya. Di 2-3 produk lah jadi 11,29. Jadi dia tidak kompleks lah ya. Saya rasa cukup terkait dari hands-on lab session 5 pada kali ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.